Beberapa bulan kemudian, setelah berguru pada Eyang Suweja, Anwar berhasil menemukan kembali jalan pulang ke Kusnia Malebari. Setiba di wilayah perumahannya, ia pun disambut oleh para keluarga dan saudara-saudara sepupunya. Kepada kakek dan neneknya, Sang Hyang Adama dan Dewi Sahawa, kepada ayah dan ibunya, Romosis dan Dewi Mulat, dan juga kepada saudaranya Anwas, Anwar memamerkan kesaktian yang kini dia miliki, yang tak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Ia kini dapat terbang, menghilang, bergerak sangat cepat, berpindah tempat dengan cara yang ajaib, kebal terhadap berbagai senjata tajam, memiliki pukulan yang dahsyat, dan sebagainya. Tentu saja semua tercengang dibuatnya. "Oh, anakku, dari mana engkau mendapatkan semua kemampuan itu?" tanya Romosis. "Aku berguru pada seorang kakek yang kujumpai di sebuah hutan, Eyang Suweja, begitu aku memanggilnya," jawab Anwar. "Cucuku, berhati-hatilah. Ilmu semacam itu dapat membuatmu takabur, sombong, lupa diri, lupa kemahakuasaan Sang Pencipta. Bahkan dapat menumbuhkan kecenderungan untuk menindas sesama," ujar Sang Hyang Adama. "Tenang kakek, aku tak ada pikiran untuk menjadi orang jahat," jawab Anwar. "Untuk apa semua kemampuan itu? Buat apa? Kau ingin menjadi penguasa dunia?" tanya Anwas kepada adiknya. Anwar mengerutkan dahi. "Kau iri padaku?" "Tidak, adikku. Seperti yang kakek bilang, aku hanya khawatir kau akan lupa diri," jawab Anwas lugas. "Siapa kakek Suweja itu sebenarnya?" selidik Romosis. "Entahlah, ia tak pernah mau bercerita tentang asal-usulnya. Tapi yang aku rasakan, selama beberapa bulan aku berguru padanya, ia sangat menyayangiku dan peduli padaku," jawab Anwar. Tahun demi tahun berlalu. Semakin melebar pula jurang ketidakharmonisan antara Anwar dengan keluarganya. Ia seringkali diam-diam menghilang, pergi berhari-hari entah kemana. Hingga suatu hari kakek dan ayahnya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya jika Anwar masih berguru pada Eyang Suweja. Dan Anwar pun akhirnya berterus terang bahwa ia memang masih dan akan terus berguru pada kakek misterius itu. "Itu ilmu setan, hanya jin, siluman, demit dan semacamnya yang menguasai ilmu-ilmu seperti itu," ujar Sang Hyang Adama dengan nada kesal. Namun Anwar menanggapinya dengan santai. "Ya, mungkin. Tapi aku suka ilmu-ilmu semacam itu. Aku ingin menjadi manusia unggul, sakti, dan hidup abadi." "Engkau akan tersesat, anakku. Kau akan semakin jauh dari nilai-nilai religi yang dianut oleh keluarga kita," seru Romosis. Anwar tidak menjawab. Ia hanya tertunduk sembari tersenyum kecut. Ia tak ingin mendebat kakek dan ayahnya. Jauh di dalam lubuk hatinya,
Ia ingin menjadi anak yang berbakti dan menjadi suri teladan bagi keluarga besarnya. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa ia memang punya cita-cita yang tak lazim di mata keluarga besarnya itu. Beberapa tahun kemudian, di Kusnia Malebari, di kediaman mendiang Sang Hyang Adama. Anwar adikku, kakek dan ayah kita telah tiada. Marilah bersamaku melanjutkan tugas mulia kakek dan ayah kita, yakni menyebarkan ajaran religi ilahi yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita, yang telah diterima oleh kakek kita dan diwariskan oleh ayah kita, ucap Anwas. Anwar menjawab, "Maaf, Mas Anwas, jalanmu bukanlah jalanku. Aku telah menemukan jalan sendiri untuk mencapai cita-citaku." Apakah kau meragukan bahwa kakek kita itu benar-benar telah menerima bisikan gaib, ajaran ilahi? Tanya Anwas. Anwar tersenyum dan menjawab, "Aku tidak meragukan soal itu. Aku percaya bahwa kakek kita, Sang Hyang Adama, memang benar-benar telah menerima ajaran mulia dari ilahi. Tapi, ajaran tersebut hanyalah satu dari sekian banyak ajaran ilahi yang lain." Maksudmu, ada lagi ajaran ilahi selain yang telah diterima oleh kakek kita? Tanya Anwas, penuh keterkejutan. Ya, tentu. Mungkin ada di belahan bumi yang lain. Kita tidak tahu. Dan kelak, dengan bertambahnya jumlah manusia, pasti akan ada generasi-generasi berikutnya yang bakal menerima ajaran-ajaran ilahi dengan versi yang baru. Esensinya sama, hakikatnya sama, namun gaya dan tampilannya yang berbeda, mengikuti perkembangan zaman, tegas Anwar. Anwar melanjutkan, "Aku percaya bahwa kakek kita adalah utusan dari langit. Demikian kita menyebutnya, ya kan? Namun, aku memilih tidak mengikutinya. Kebenaran sejati tidak bisa dikurung dalam satu corak sistem religi saja. Maka aku akan mencari ajaran ilahi versiku sendiri." Engkau sudah jadi orang sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Apalagi yang kau cari? Tanya Anwas lirih. Hidup abadi, Mas Anwas. Dari dulu itulah yang kudambakan. Dan hari ini sebenarnya aku juga ingin berpamitan denganmu dan dengan kerabat kita yang lain. Aku akan pergi meninggalkan wilayah kita ini, Kusnia Malebari, untuk mengejar cita-citaku. Jika Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita mengizinkan, pastilah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, ucap Anwar sambil menyalami kakaknya. Anwas tertunduk, kemudian memeluk erat Anwar. Ia menyerah, tak bisa lagi mencegah tekad kuat adiknya itu.